Pada zaman dahulu kala, di Sulawesi, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja atau datuk yang bernama Labusatana Datu Maongge. Ia sering dipanggil Raja Luwu atau Datuk Luwu. Dia adalah seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana, sampai rakyatnya hidup makmur dan sentosa. Datuk Luwu juga memiliki seorang putri yang sangat cantik dan berperangai baik. Namanya Putri Tandampalik. Hingga suatu hari, Raja Bone mau menikahkan putranya dengan Putri Tandampalik. Dia pun mengutus beberapa pengawal istana ke kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Setibanya di istana Luwu, utusan itu pun disambut dengan ramah oleh Datuk Luwu sendiri. "Ampun Baginda, kami adalah utusan Raja Bone. Kalau boleh aku tahu, ada apa kalian diutus oleh raja kalian ke istana kami?" "Ampun Baginda, perkenankanlah kami untuk menyampaikan lamaran Raja Bone untuk putranya pada putri Baginda yang bernama Putri Tandampalik." Mendengar lamaran tersebut, Datuk Luwu terdiam sejenak. Dia bingung untuk mengambil keputusan, menerima atau menolaknya. Karena dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidaklah dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Akan tetapi, kalau lamaran itu ditolak, dia khawatir akan terjadi perang yang sangat dahsyat antara dua kerajaan, sehingga itu akan membuat rakyat menderita. Sesudah beberapa saat berpikir, Datuk Luwu masih kebingungan untuk memberikan jawaban. "Wahai utusan, perlu kau ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini ada sebuah hukum adat, yakni seorang putri Luwu tak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan pada raja kalian agar aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya itu." Utusan Raja Bone memahami serta mengerti keputusan Datuk Luwu. Mereka juga kembali ke kerajaan Bone untuk menyampaikan berita itu pada Raja Bone. Keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu dikagetkan dengan Putri Tandampalik yang terserang penyakit kusta. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikkan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tandampalik terserang penyakit menular yang amat berbahaya. Berita mengenai musibah yang menimpa sang putri pun sudah tersebar ke seluruh negeri. Rakyat negeri Luwu sangat bersedih atas penyakit yang diderita oleh sang putri yang mereka cintai tersebut. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datuk Luwu memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke sebuah tempat yang jauh. Dia khawatir penyakit putrinya akan menular ke seluruh rakyatnya. "Putriku, demi keselamatan seluruh rakyat di negeri ini, relakah kamu kalau ayah mengasingkanmu ke daerah lain?" "Jikalau itu jalan yang terbaik, Ananda menerima keputusan ayah dengan senang hati." Dengan berat hati,
Datu Lu terpaksa mesti berpisah dengan putrinya yang sangat ia cintai itu. Berangkatlah sang putri dengan perahu dan beberapa pengawal istana. Sebelum berangkat, Datu Lu memberikan sebuah keris pusaka kepada Putri Tandampalik sebagai tanda bahwa dia tidak pernah melupakan apalagi membuang anaknya. Sesudah mempersiapkan semua perbekalan yang dibutuhkan, berangkatlah mereka ke sebuah daerah yang jauh dari kerajaan Luwu, yaitu ke sebuah pulau yang bernama Pulau Wajo. Suatu ketika, Putri Tandampalik duduk di tepi danau yang ada di tengah pulau itu. Tiba-tiba, seekor kerbau putih menghampiri serta menjilati kulit sang putri dengan lembut. Semula, sang putri mau mengusirnya, tetapi hewan itu tampak jinak serta terus menjilatinya. Akhirnya, dia diamkan saja. Sungguh ajaib! Sesudah berkali-kali dijilati oleh kerbau itu, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan tiba-tiba hilang tak terbekas. Kulit sang putri kembali halus, mulus, serta bersih seperti sedia kala. Sang putri pun terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya sudah sembuh. Dia lalu berpesan pada para pengawalnya, "Mulai saat ini, aku minta kalian untuk tidak menyembelih atau memakan kerbau putih itu, karena dia telah menyembuhkan penyakitku." Permintaan sang putri tersebut langsung dipenuhi oleh seluruh pengawalnya. Sampai sekarang, kerbau putih yang ada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas serta beranak pinak. Lalu oleh masyarakat setempat, kerbau putih itu disebut sebagai Sakoli. Dan pada suatu ketika, Pulau Wajo kedatangan serombongan pemburu. Mereka ialah putra mahkota Kerajaan Bone yang didampingi oleh Andre Guru Pakanranying, Panglima Kerajaan Bone, serta beberapa pengawalnya. Saking asiknya berburu, putra mahkota Raja Bone tak sadar kalau dia sudah terpisah dari rombongannya dan tersesat di hutan. Dia terus berteriak memanggil Panglima dan para pengawalnya. "Panglima! Pengawal! Aku di sini, kalian di mana?" Berkali-kali sang putra mahkota berteriak, tapi tak ada jawaban. Malam semakin larut, dan akhirnya sang putra mahkota memberanikan diri untuk pergi ke sebuah rumah yang berada di sekitar hutan. Dan ternyata di dalam rumah itu ada seorang putri cantik yang tidak lain tidak bukan adalah Putri Tandampalik. "Ya Tuhan, mimpi apakah aku semalam? Selama hidupku, baru kali ini aku melihat gadis secantik dia." Putri Tandampalik yang merasa kedatangan tamu tiba-tiba menoleh ke belakang. Sang putri tergagap. Tampan sekali pemuda ini, namun siapa dia dan dari mana asalnya? Sepertinya dia bukan berasal dari sini, kata sang putri dalam hati. Lalu mereka berdua berkenalan. Dalam waktu singkat, keduanya pun sudah akrab. Putri Tandampalik sangat kagum oleh kehalusan tutur bahasa putra mahkota. Pada suatu saat, sang putra mahkota pun berkata, "Maukah kau menjadi istriku?" Putri Tandampalik tak langsung menerima lamaran putra mahkota. Dia hanya memberikan keris pusaka kerajaan Luwu yang diberikan ayahnya saat dia diasingkan.
Maaf tuan-tuan, aku belum dapat menerima lamaran ini. Bawalah keris ini pada ayahandaku. Kalau ayahandaku menerima keris ini, berarti lamaran kalian diterima, kata sang putri seraya menyerahkan keris pusaka tersebut. Sesudah bermusyawarah dengan pengawalnya, putra mahkota memutuskan untuk berangkat sendiri ke kerajaan Luwu. Perjalanan berhari-hari dia jalani penuh dengan semangat. Sesampainya di kerajaan Luwu, putra mahkota menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampali serta menyerahkan keris pusaka itu pada Datu Luwu. Datu Luwu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik itu. Datu Luwu sangat kagum dengan perangai putra mahkota. Datu Luwu merasa bahwa putra mahkota merupakan seseorang pemuda yang gigih, bertutur kata yang lembut, sopan, dan penuh semangat. Tanpa berpikir panjang lagi, Datu Luwu menerima keris pusaka tersebut dengan tulus. Hal ini artinya bahwa lamaran putra mahkota diterima. Beberapa hari berlalu, Putri Tandampali menikah dengan putra mahkota Raja Bone di Pulau Wajo.